selamanya kayak begitu dan juga nggak ada yang berakhir bahagia. Jadi kan kehilangan alasan untuk tetap di situ dong. Iya. Pilihannya berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti nih. Datang dengan sukarela atau harus diseret dulu nih. Jadi ya udah akhirnya memutusin udah berarti harusnya berhenti. Tapi waktu berhenti juga itu dia takut mau mulai dari mana. Ya. Kehilangan duit segini banyak mulai lagi dari nol di Indonesia. Lagi takut sama masalah rezeki ya jalan hidayahnya lihat YouTube munculnya videonya AA Gim. Lagi jelasin tentang janin dalam perut ibunya kan belum bisa sholat, belum bisa kerja, tapi dia tetap perlu rezeki dalam bentuk nutrisi kan. Nah ibunya makan apapun tuh jengkol, pete, karedok, ibunya dengan hamil nggak bisa kerja, ada suaminya jadi jalan rezeki bagi si istrinya. Sampai akhirnya masuk, si bayi itu tumbuh, janin itu tumbuh, keluar, lahir jadi bayi. Dia juga belum bisa nyusu gitu kan, Allah tetap hadirin susunya lewat orang tuanya. Dan pertanyaannya kan sederhana, itu janin yang keluar nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki yang datengin janin. Terus kamu udah gede bisa kerja, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya sama Allah. Ngerasa digampar aja dengernya. Nah hal semasuk akal itu kok nggak kepikiran ya? Karena dulu so pinter ya. Karena nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya. Rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Oke. Jadi dan ngerasa itu semua hasil dari kecerdasan gitu. Tapi ketika si kecerdasan ini dibanggakan itu nemuin fakta bahwa aku harus berhenti. Tapi kalau berhenti di Indonesia mau ngapain? Nggak nemu jalan keluar. Tahu-tahu ngomong kayak gitu kayak asli kayak digampar. Tutup YouTube-nya, pesen tiket, pulang. Oh langsung. Saya kasih jeda 10 hari buat beresin urusan di situ. Jadi beli tiket 10 hari. Dari hari memutuskan untuk pulang, kasih jeda 10 hari untuk beresin masalah di situ. Supaya benar-benar gak langsung hilang minggat gitu aja. Karena emang jujur dulu ada sempat pikiran mungkin ya. Kalau suatu saat harus ada plan B yang lain untuk mungkin balik lagi gitu ya. Jadi ada kayak nggak mau pisah, hilang begitu aja. Jadi kalau berhenti pun istilahnya masih kepikiran berhenti baik-baik lah gitu. Ya kan? Dan pulang ya benar-benar untuk pengen tobat, pengen belajar agama, pengen hidup benar aja lurus lah. Ya, sampai akhirnya datang ke kajian beliau, terus akhirnya ada peluang untuk nyantren di tempat beliau. Ya jadi santri, mondok di pondok pesantren beliau, belajar Pondok ke beliau. pesantrennya Agim. Iya, di Bandung situ, di Geger Kalong. Apa yang didapetin dari selama di pondok pesantren kok? Kenal Allah ya. Ilmu yang paling mahal kan satu sebetulnya, ma'rifatullah. Ilmu yang paling wajib kita pelajari. Karena kalau kenal Allah, ngikut syariat mau dijalanin. Takut sama rezeki kita masih hidup juga gara-gara Allah jamin rezekinya. Kita semua dilarang mati sebelum rezeki yang Allah janjiin harus kita terima waktu di alam rahim. Belum diterima semua, nggak boleh mati demi Allah. Kalau ada satu-satunya yang bakal ngejar kita selain ajal dan pasti ketemu, itu pasti rezeki. Jadi tenang. Akhirnya juga nggak berani nyolong, nggak berani ngambil yang bukan haknya, nggak berani dusta, nggak berani zolim. Efek sampingnya apa? Orang udah jadi bener kayak begitu, lempeng, lurus, nggak berani ngambil yang bukan haknya, nggak berani zolim. Ya orang seneng lah urusan sama orang sejenis itu. Ditambah lagi punya skill. Maka efek sampingnya memang dunia pun nanti akhirnya ngikutin. Sebagaimana kita dekat sama yang punya toko roti, kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia kan. Jadi yang mahal tenangnya sih. Dan yakinnya. Masalah ngaji kan biasanya dapat dua hal ya. Satu dapat ilmu, dua dapat keyakinan. Ilmu kan kita punya internet sekarang. Gampang, kita tiduran di rumah juga bisa nyari ilmu kok. Asal tinggal mau atau enggak ya. Kita punya pilihan mau nonton yang joget-joget atau nyari ilmu ya. Tapi kalau yang mahal kan yang nambah yakinnya itu ya. Karena kalau bicara hukum kayaknya nggak mungkin kalau orang nggak tahu. Kayaknya semua koruptor tahu deh apa hukumnya korupsi. Kayaknya semua yang selingkuh tahu deh apa hukumnya khianatin istrinya. Nggak mungkin ada bapak-bapak lagi selingkuh di hotel didatengin istrinya, "Bapak kenapa selingkuh?" Dengan polos dia jawab, "Oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh." Nggak mungkin, pasti tahu. Cuman berarti kan satu, dia nggak yakin sama Allah. Nggak yakin sama Allah. Iya, jadi kenal sama Allah sih itu yang paling mahal. Sampai akhirnya kalau dipikir lagi, iya ya, apa mau ditukar semua? Kita punya segala-galanya, harta, jabatan, popularitas semuanya, tapi nggak punya satu, Allah doang. Emang gitu semua laku di hadapan Allah nanti pas pulang, pas mati? Atau ditukar, kita ngejar harta nggak dapet, ngejar jabatan nggak dapet, kampanye nggak menang-menang, popularitas pakai sensasi juga nggak viral-viral, ketutupan sama kasus korupsi. Pokoknya semua udah dilakuin, tapi dia punya satu, Allah ridho kepadanya. Apalagi yang lebih mahal daripada itu.
momen untuk ngenalin Allah tadi yang menariknya di situ Ko Denis. Sampai akhirnya ngenalin Allah, prosesnya ya sampai ke pondok pesantren dari Agim seperti itu. Itu pada saat itu kan meninggalkan ke apa ya, bisa dibilang banyaknya uang. Itu masih tetap tenang kondisinya atau justru masih kayak belum rela untuk melepaskan, atau momen titik tenangnya itu di mana sih kok? Kalau ngikutin ayatnya mah kata Allahnya kan surat 29 ya Al-Ankabut ayat kedua, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sederhananya, kamu jangan sok-sokan ngaku beriman deh kalau nggak akan diuji ya. Jadi ya jujur saya pulang bawa duit haramnya banyak. Kalau kadang suka ditanyakan, mau duit haramnya udah dikembaliin belum atau udah? Ya mungkin kata Allahnya gini, katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang? Ya Allah nggak sanggup ya Allah, kan ngumpulinnya lama. Jadi mungkin kata Allahnya, tenang, akan kau kirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa aja yang pada datang nolong, tukang tipu pada datang semua. Ya, dan mungkin bisnis gede di sana tahu-tahu pulang ke Indonesia bisnis yang kecil-kecilan kayak misalkan ya jualan es teh pinggir jalan. Saya nggak, mohon maaf ya bagi yang jualan es teh pinggir jalan, kalian tetap mulia di sisi Allah selagi halal dan barokah. Tapi karena dulu ceritanya uangnya besar, jadi saya nyari bisnisnya juga yang besar juga gitu. Akhirnya kayak bangun perumahan, tapi ya udah dibikin antara ketipu atau dibikin nggak laku. Sampai intinya benar-benar habis, sampai akhirnya sampai jualan kaos kaki di trotoar. Di Dago tuh kalau lagi Car Free Day, pandemi pula, lowongan yang paling banyak waktu pandemi itu ya jadi kurir. Akhirnya ngelamar kerja di ekspedisi jadi kurir, naik motor nganter-nganterin paket, panas-panasan kehujanan, tahu sendiri Bogor kota hujan ya. Dan kalau kurir tuh jadi empati sih. Kurir itu kalau hujan, jas hujannya cuma satu, tapi mendingan buat barang daripada buat badannya. Karena barangnya rusak kan gantiin. Ya sampai ngambek habis-habisan buat apa, mendingan balik lagi ke Thailand. Cuman ya pelajarannya itu. Iya ya, akhirnya nyampe di satu titik bahwa iya ya ini kan pertolongan. Sisa duit haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Apa jadinya tobat, hijrah sambil makanin duit haram, nggak akan beres. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek sederhana. Waktu itu tuh hanya saya duit soalnya. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Ngejar duniawi berarti pada saat itu. Gituan doang padahal receh. Itu nyadarnya lama nggak sih kok sampai akhirnya nyadar kayak gitu tuh? Iya, fase pembersihan harta ya 3-6 tahunan sampai akhirnya dan di fase pembersihan itu tuh kayak ngapain aja udah sehati-hati apapun tetap kalau nggak rugi, kalau nggak bangkrut, digocek orang, ketipu orang, sampai nanti akhirnya ada titik di mana jualan apapun gak rugi, urusan sama apapun gak pernah rugi, ketemu orang juga meskipun gak sengaja tapi gak ada yang nipu, pada jujur semua. Ya mudah-mudahan jadi pertanda, ya Allah mudah-mudahan udah bersih deh yang lama-lama gitu. Ya, toh buang sendiri gak sanggup. Ya udah Allah tolong. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.